Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 beserta dengan seluruh anggota, kami dari Dewan Koperasi Indonesia, saya dan bersama dengan tim. Kami akan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait usulan pembahasan RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan disampaikan oleh kami, tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit preview kepada semua pimpinan dan juga anggota Komisi 11 bahwa koperasi Indonesia ini untuk koperasi dunia masih di angka 8% partisipasinya. Kalau rata-rata dunia 16%, sehingga memang masih terus harus didorong agar warga masyarakat Indonesia memilih lembaga keuangan koperasi sebagai salah satu alternatif dan solusi di tengah-tengah ribetnya kalau kita ke dunia perbankan. Maka kemudian di antara 123.000 lebih koperasi Indonesia yang sudah ber-NIK itu 35.761 dan ini menempati pada posisi kalau di penelitian terakhir yang saya koordinasikan dengan Pak Sabati di Kementerian Koperasi bahwa sudah memberikan kontribusi pada PDB negara mencapai 5% lebih. Ini tapi memang belum sangat menggembirakan. Tapi kami berusaha untuk bagaimana mendorong semuanya untuk bisa berpartisipasi lebih. Pokok-pokok pikiran terkait usulan pembahasan RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang pertama A adalah prinsip penataan usaha koperasi di sektor keuangan bagi koperasi. 1. Tetap dalam koridor prinsip dan nilai koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 92. Karena pada tahun 2015 yang lalu Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang 17 tahun 2012 dan masih kembali pada Undang-Undang 25 tahun 92. Tapi dengan demikian juga kami masih juga ada Undang-Undang Ciptaker di mana di sana juga mengatur koperasi. Koperasi adalah kumpulan orang yang merupakan badan usaha bersama berasaskan kekeluargaan yang sesuai tujuan pendiriannya untuk saling menolong sesama anggota. B. Sedangkan PT, bank, lembaga keuangan di luar koperasi adalah persekutuan modal yang bersifat profit oriented. 2. Tidak disharmonisasi dengan regulasi yang mengatur tata kelola usaha koperasi seperti Undang-Undang 11 2020 tentang Ciptaker dan peraturan turunannya PP 7 tahun 21 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maupun regulasi lain yang mengatur usaha sektor keuangan koperasi, pasal-pasal Undang-Undang 2592 yang masih berlaku dan PP 9 tahun 95 tentang usaha simpan pinjam koperasi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang 2592 tentang perkoperasian. Yang ketiga, usaha sektor keuangan koperasi secara faktual di lapangan dapat dibagi dua kelompok, yaitu A. Usaha sektor keuangan yang melayani kebutuhan anggota atau pemilik koperasi sebagai transaksi pelayan koperasi diatur dalam PP 7 tahun 2021. Kemudian B, usaha sektor keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat bukan anggota sebagai transaksi bisnis koperasi sebagai pengembangan usaha koperasi kepada masyarakat diatur dalam PP 7 tahun 2021. B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian tetap dijadikan rujukan dalam penyusunan RUU. Karena A. RUU PPSK mengatur usaha sektor keuangan yang dilakukan oleh koperasi, maka Undang-Undang 2592 wajib dijadikan dasar mengingat sebagai dasar rujukan penyusunan pasal-pasal dalam RUU. B. Pasal dalam Undang-Undang 2592 tetap tentang perkoperasian yang perlu dijadikan rujukan untuk penyusunan pasal-pasal yang mengatur usaha sektor keuangan pada koperasi adalah pasal bab 7 modal pasal 41 ayat 3, kemudian bab 8 lapangan usaha koperasi pasal 43, pasal 44 bab 9 sisa hasil usaha pada pasal 45. C. Pengaturan usaha sektor keuangan koperasi. A. Pengaturan usaha sektor keuangan koperasi pada naskah RUU PPSK terdapat dalam halaman 217 sampai halaman 226. Diatur dalam bab 12 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi mulai pasal 182 sampai pasal 206.
Perlu dilakukan revisi agar tidak terjadi disharmonisasi regulasi, keterlibatan OJK dalam pembinaan, pengawasan, dan perizinan usaha sektor keuangan yang dilakukan oleh koperasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. B. Hal-hal yang diatur. I1 pasal 182 mengatur organisasi, pasal 183 sampai 185 mengatur perizinan, pasal 186 sampai 187 mengatur permodalan, pasal 188 sampai 189 mengatur kegiatan usaha, pasal 190 sampai 203 mengatur pengawasan dan pembinaan KSP, pasal 204 sampai 206 mengatur kebijakan pemberdayaan KSP. C. Perlu diadakan perubahan format dari bab 12 tentang kegiatan usaha simpan pinjam koperasi sesuai substansi usaha sektor keuangan yang dilakukan oleh koperasi. D. Pengaturan sektor keuangan bagi koperasi dalam RUU PPSK harus semakin mempertegas perbedaan usaha sektor keuangan antara usaha perbankan, lembaga pembiayaan, dan usaha sektor keuangan lain di luar koperasi dengan usaha sektor keuangan yang dilakukan oleh koperasi. D. Terkait dengan tugas otoritas jasa keuangan. A. Usaha sektor keuangan yang dilakukan koperasi adalah usaha jasa keuangan yang dilakukan untuk melayani kebutuhan diri sendiri atau anggota, tidak melayani masyarakat atau konsumen usaha koperasi. Pasal 12 PP 7 2021 sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. B. Tugas OJK menurut pasal 6 Undang-Undang 21 2011 melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya yang melayani dengan konsumen atau masyarakat. C. Pengaturan tugas OJK terhadap usaha sektor keuangan yang dilakukan koperasi harus tetap dalam koridor tugas OJK dan hakikat usaha sektor keuangan koperasi, yaitu USP dan KSP yang tidak melayani konsumen atau masyarakat. D. OJK melakukan intervensi kepada usaha sektor keuangan koperasi ketika usaha sektor keuangan yang dilakukan koperasi bertransaksi dengan masyarakat atau konsumen. E. Pengaturan usaha sektor keuangan yang dilakukan koperasi perlu dihindari terjadinya tumpang tindih dengan tugas dan fungsi antara OJK dengan Kementerian Koperasi. E. Fakta di lapangan dalam usaha sektor keuangan yang dilakukan oleh koperasi. A. Terdapat usaha sektor keuangan yang dilakukan koperasi untuk melayani anggotanya saja. Contoh real, USP, dan KSP. B. Terdapat usaha sektor keuangan yang dilakukan koperasi untuk melayani konsumen atau masyarakat. Contoh real seperti koperasi bank pegadaian rakyat, koperasi yang punya usaha lembaga keuangan, dan kemudian lembaga pembiayaan. C. Berdasarkan fakta di lapangan, OJK semestinya mengawasi, membina, dan memberikan izin kepada usaha sektor keuangan koperasi yang melakukan transaksi dengan masyarakat bukan anggota. Sedangkan pengawasan, pembinaan, dan perizinan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Sebagai ilustrasi, koperasi yang kami pimpin di Malang dengan hampir 10.000 orang, kami tidak melayani masyarakat umum, tapi hanya melayani anggota saja. Sehingga kalau melayani anggota saja, kawasan pengawasannya ada di Kementerian Koperasi. Maka untuk pokok-pokok pikiran kami untuk mempertegas bahwa ada dua sektor di kami, ada melayani anggota saja dan sektor lain melayani masyarakat di luar anggota. Di mana kalau masyarakat di luar anggota ini tidak mendapatkan SHU, tapi anggota masyarakat yang menjadi anggota ini mendapatkan SHU. Nah, maka agar kemudian usulan kami menjadi konkret, daftar usulan penyusunan RUU PPSK terkait bab 12 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi oleh pasal 182 sampai dengan 206, kami berikan usulan dengan matriks seperti ini. Kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi di pasal 182 ayat 1
kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam yang mendapatkan izin dari OJK. Usulan kami, pasal 182 ini, kegiatan usaha sektor keuangan kepada bukan anggota hanya dilaksanakan oleh koperasi yang mendapatkan izin dari OJK. Kemudian ayat 2, koperasi simpan pinjam dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Usulan kami, koperasi yang melakukan kegiatan sektor keuangan kepada bukan anggota dapat berbentuk koperasi primer atau sekunder. Dasar usulannya adalah 1. Tugas OJK memberikan izin, membina dan mengawasi usaha sektor keuangan yang dilakukan entitas kepada masyarakat atau konsumen. 2. Sedangkan usaha simpan pinjam koperasi adalah kegiatan sektor keuangan yang melayani kebutuhan anggotanya sendiri, bukan kepada masyarakat atau bukan anggota. 3. Undang-undang PPSK harus dijaga agar tidak membuat tumpang tindih dan disharmonisasi tugas dan fungsi OJK dengan Kemenkop. Kemudian pasal 183, koperasi yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dengan kriteria tertentu wajib memperoleh izin usaha sebagai kegiatan usaha simpan pinjam dari OJK. Usul kami, koperasi yang melakukan kegiatan sektor keuangan kepada bukan anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 meliputi kegiatan sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan. Penjelasannya ada di ayat 1. Dasar hukumnya adalah fakta di lapangan sudah ada usaha perbankan yang berbadan hukum koperasi, yaitu Koperasi Bank Perkreditan Rakyat. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin usaha sebagai dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan OJK dengan landasan dasar pemikiran menurut Undang-Undang 1 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, Badan Hukum LKM dapat beroperasi koperasi. 3. Tugas OJK membina, mengawasi dan memberikan izin kepada usaha sektor keuangan koperasi kepada masyarakat. Kemudian pasal 184, koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya. Usul kami, koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang usaha sektor keuangan untuk melayani masyarakat bukan anggota wajib melakukan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha sektor keuangan yang melayani bukan anggota sebagai salah satu usahanya. Pasal 184 ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan anggaran dasar sebenarnya dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Ini semuanya sudah ada di dalam Undang-Undang Koperasi. Pasal 185 nanti yang dihapus. Kemudian pasal 185 ayat 1 dan 2 kami usul untuk dihapus. Alasannya adalah pengaturan koperasi simpan pinjam sudah ada peraturan yang mengatur yaitu PP 9 tahun 95 sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang 25 tahun 92. 2. Agar tidak terjadi disharmonisasi regulasi dalam pembinaan, pengawasan dan perizinan tentang usaha koperasi. Kemudian pasal 186 ayat 1, koperasi simpan pinjam wajib menyediakan modal sendiri. Usul kami, koperasi yang melakukan usaha sektor keuangan untuk melayani bukan anggota wajib menyediakan modal sendiri. Kemudian ayat 2, 3, 4, 5, 6 kami usul untuk dihapus. Kemudian pasal 187, selain sebagai yang dimaksud dalam pasal 186, koperasi simpan pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari A. anggota, B. koperasi lainnya dan atau anggotanya, C. bank dan lembaga keuangan lainnya, D. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan atau sumber lain yang sah. Kami usul untuk dihapus. Alasannya adalah substansi permodalan koperasi sudah diatur dalam Undang-Undang 2592 agar tidak terjadi disharmonisasi regulasi. Kemudian ayat 2 187 pasal 187 ayat 2, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Usul kami, penerbitan obligasi dan surat hutang yang dilakukan koperasi dalam rangka memperkuat permodalan usaha sektor keuangan kepada bukan anggota dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 188 ayat 1, 2, 3 kami usul untuk dihapus. Alasannya adalah 1,
Pengaturan usaha koperasi simpan pinjam sudah diatur dalam PP 995. 2. Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi adalah usaha untuk melayani kebutuhan sendiri atau anggota. 3. Bukan usaha sektor keuangan kepada masyarakat yang menjadi domain pembinaan, pengawasan, dan perizinan oleh OJK. Pasal 189 ayat 1, 2 kami usul untuk dihapus dengan alasan 1. Substansi sudah diatur dalam PP 722 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Ciptaker. Kemudian 2. Tidak terjadi disharmonisasi regulasi. Kemudian pasal 190 kami usul untuk dihapus dengan alasan sudah diatur dalam Undang-Undang 11 2020 dan PP 7 2021. Pasal 191 ayat 1, 2, 3 kami usul untuk dihapus karena sudah landasannya adalah substansi sudah diatur dalam PP 721 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang 11 2020 tentang Ciptaker. Kemudian pasal 192 ayat 1, 2, 3, 4 kami usul untuk dihapus. Alasannya adalah substansi pengawasan sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Kemudian pasal 193 ayat 1, 2, dan 3 kami usul untuk dihapus. Alasannya adalah substansi pengawasan sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Pasal 194 ayat 1, 2 kami usul untuk dihapus. Alasannya sama. Kemudian pasal 195 ayat 1, 2, 3, 4 kami usul untuk dihapus dengan alasan substansi pembinaan USP Koperasi sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas Kementerian Koperasi dan OJK. Kemudian pasal 196 kami usul untuk dihapus. Ayat 1, 2, 3, 4 kami usul untuk dihapus. Alasan sama dengan yang di atas. Pasal 197 kami juga ayat 1, 2, 3 kami usul untuk dihapus. Alasannya sudah ada regulasi yang mengatur dan sudah terdapat dalam anggaran dasar koperasi. Kemudian pasal 198 kami usul juga dihapus dengan alasan sudah ada regulasi yang mengatur dan sudah terdapat pada anggaran dasar koperasi. Pasal 199 kami juga usul untuk dihapus. Kemudian pasal 200 kami usul untuk dihapus. Alasannya sudah ada regulasi yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam. Kemudian pasal 201 sama ayat 1, 2 kami usul untuk dihapus, termasuk ayat 3, ayat 4 karena sudah ada yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam. Mohon izin Bapak karena regulasinya tumpang tindih. Jadi ini kan mumpung. Kemudian pasal 202 mohon izin kalau itu hasil telah kami. Ayat 1, 2 kami juga usul dihapus karena regulasinya sudah ada sampai 3 dan 4. Pasal 203 OJK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 usulan kami juga dihapus karena koperasi simpan pinjam pada hakikatnya adalah transaksi pelayanan bukan profit oriented sudah diatur dalam PP 7 2021. Tidak semestinya usaha simpan pinjam koperasi menyetor dana untuk penerimaan OJK dari usahanya. Jadi ya kami karena sudah ada undang-undang sebelumnya. Kemudian pasal 204 ayat 1, 2, 3 mohon izin untuk dihapus juga karena sudah ada regulasi yang mengatur koperasi simpan pinjam. Pasal 205 mohon izin ini 1, 2 juga dihapus, sudah ada regulasi yang mengatur. Semuanya sudah ada regulasi yang mengatur koperasi simpan pinjam. Nah, tambahan kami yang belum kami tuliskan di sini adalah tentang lembaga penjamin simpanan LPS. Nah, ini mohon nanti diadakan. Ini bukan tiktokan dengan Pak Zabati, membuatnya sendiri-sendiri, tetapi kemudian di sini ketemu kok sama pikirannya begitu. Ternyata sinkron walaupun di tempat yang berbeda. Jadi mohon izin itu usulan-usulan kami kepada Komisi 11 yang bidangnya keuangan. Jujur secara otokritik masih banyak koperasi yang belum baik. Tetapi kira-kira ada 750 koperasi yang sudah baik, yang mewakili wajah koperasi Indonesia
termasuk diantaranya koperasi yang saya pimpin, masuk dalam 100 besar koperasi Indonesia, dan masih banyak lagi koperasi yang bagus-bagus, yang asetnya sudah triliunan. Tapi mereka tidak hanya bekerja di usaha simpan pinjam, ada yang retail, ada yang kemudian jasa konstruksi, ada yang kemudian mereka di bidang-bidang lain sampai di jasa tembakau. Itu ada seperti itu. Teman-teman koperasi-koperasi besar sudah mencapai triliunan modalnya. Di Jawa Timur banyak, di DKI Jakarta juga ada, di Kalimantan ada, di NTT ada. Mereka mewakili wajah koperasi Indonesia. Tapi kami akui sebagai otokritik, masih banyak juga koperasi-koperasi yang kurang di dalam memberikan tampilan dirinya untuk pelayanan yang baik kepada anggota. Maka di situ itu kami akan berbenah melalui Dekopin dengan 3 fungsi edukasi, advokasi, dan fasilitasi. Kami akan terus berbenah agar kemudian koperasi menjadi baik sebagai kontributor PDB Indonesia dan supaya kesejahteraan rakyat sebagai amalan perintah Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia segera tercapai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menunjukkan hubungan antara mitra dan kementeriannya luar biasa.